Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Video kali ini akan membahas desain grafis dan nirmana, yang merupakan pembelajaran pertama pada pelajaran desain grafis percetakan. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang harus dicapai yang pertama adalah menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, serta membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian desain grafis dan nirmana. Kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip desain grafis. Ketiga, siswa mampu menjelaskan unsur konseptual dan unsur visual nirmana. Bagi kalian yang sudah di kelas 11, pastinya kalian masih ingat dengan materi desain grafis. Nah, adapun definisi dari desain grafis dalam ilmu komunikasi ialah metode menyampaikan pesan visual berwujud teks dan gambar dari komunikator kepada audiens. Sedangkan definisi desain grafis percetakan ialah suatu ungkapan dan wujud dalam bentuk visualisasi yang diperbanyak melalui proses cetak. Unsur-unsur desain grafis antara lain yang pertama ialah titik. Titik tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil daerah ataupun ruang, yang mana titik merupakan pangkal, ujung, sepotong garis, dan merupakan perpotongan atau pertemuan antar dua garis. Unsur yang kedua ialah garis. Garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik poin yang lainnya. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Ketiga, bidang. Bidang merupakan garis yang mempunyai ukuran lebar, panjang, dan permukaan. Bidang dapat ditampilkan secara berulang-ulang dan memberikan kesan tampak dalam suatu bidang datar dan miring. Keempat, tekstur. Tekstur adalah nilai halus dan kasarnya pada permukaan sebuah benda. Nilai halus dan kasar tersebut memberikan visual yang berkesan dan berkarakter. Dalam desain grafis percetakan, tekstur memiliki sifat visual, yang mana hal tersebut dikarenakan desain grafis terbatas pada bidang dua dimensi. Tekstur dalam desain grafis digunakan untuk menguatkan karakter pada sebuah gambar. Ruang. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis, akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang, maka akan terlihat adanya ruang. Pada desain grafis percetakan, ruang dapat dirasakan melalui adanya 2 dimensi dan 3 dimensi, melalui tampilan dari penggabungan beberapa garis dan hasil penggabungan dari beberapa bidang. Unsur yang keenam adalah ukuran. Ukuran menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran dalam hal ini adalah panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta besar dan kecilnya sebuah objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita akan tonjolkan. Unsur yang terakhir ialah warna. Selain ukuran, warna juga merupakan unsur yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena memilih warna berarti kita menentukan arah dan tujuan sebuah desain grafis. Karena warna mewakili visual yang bisa dinilai oleh mata. Dengan adanya warna, maka keindahan desain akan terlihat lebih artistik.
Dasar-dasar nirmana. Nirmana merupakan penyusunan berbagai elemen visual desain grafis yang mana menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Berbagai elemen tersebut seperti titik, garis, warna, bidang, bentuk, dan ruang. Nirmana terdiri dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan mana yang berarti makna. Bila dua kata tersebut digabungkan, berarti tidak memiliki makna sama sekali. Nirmana merupakan perlambangan bentuk yang tidak memiliki makna sama sekali. Bentuk yang dipelajari hanya seperti kotak, segitiga, dan bulat. Selain itu, nirmana juga mempelajari tentang permasalahan harmoni, keselarasan rasa, dan impresi pada sebuah bentuk. Tujuan nirmana, yang pertama, melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. Kedua, melatih keterampilan teknis dalam seni dan desain. Ketiga, melatih pemahaman bahasa rupa, yaitu garis, tekstur, bidang, dan warna. Jenis-jenis nirmana. Nirmana dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu nirmana dwimatra, atau disebut juga dengan nirmana dua dimensi, yaitu panjang dan lebar dalam suatu bidang datar yang tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Cara pandang dari nirmana dwimatra adalah satu arah, yaitu dari muka atau depan. Untuk mendapatkan nirmana dwimatra, biasanya dimulai melalui pembuatan objek dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan bentuk dasar lainnya. Bentuk dasar tersebut kemudian ditata dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pola. Nirmana trimatra atau disebut juga dengan nirmana tiga dimensi, yaitu nirmana yang dibuat di atas sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa dibilang memiliki volume. Cara pandang dari nirmana trimatra dilakukan dari berbagai arah, yaitu arah utama, tegak, atas, dan bawah, lintang kiri dan kanan, dan sudut depan atau belakang. Nirmana trimatra biasa disebut dengan nirmana tingkat atau generasi 2. Perbedaan utama dari nirmana trimatra dan nirmana dwimatra adalah pada bidang dan objeknya. Macam-macam bentuk nirmana. Yang pertama ada nirmana titik. Nirmana titik merupakan penggambaran sebuah nirmana dengan menggunakan titik-titik. Unsur titik dalam nirmana adalah terkecil daripada yang lain, di mana gambar nirmana titik dapat dibuat sebagai seni artistik yang tinggi apabila desainer atau seniman dapat mempresentasikan berbagai macam titik tersebut ke dalam suatu bidang gambar. Kedua, nirmana garis. Sama halnya dengan nirmana titik, nirmana garis dibuat dengan menggunakan garis-garis. Nirmana garis dapat dibuat menggunakan garis lurus, lengkung, dan garis lainnya untuk membentuk suatu perpaduan yang indah. Ketiga, nirmana bentuk. Bentuk merupakan sesuatu yang memiliki wujud atau suatu benda dalam bidang dua dimensi. Bentuk memiliki beberapa macam, yaitu bentuk organis dan bentuk non-organis. Dalam nirmana, bentuk objek digambar menggunakan satu atau dua bentuk gambar yang berulang-ulang membentuk suatu objek atau bentuk lainnya. Keempat, nirmana ruang. Nirmana ruang dibentuk dengan menggunakan teknik tiga dimensi. Menjadi gambar bidang datar dalam nirmana dapat memberikan kesan ruang dalam gambar tersebut. Nirmana tekstur. Dalam nirmana tekstur, bidang gambar dibuat dengan teknik tertentu sehingga bidang gambar tersebut menyerupai tekstur tertentu. Yang terakhir, nirmana warna. Nirmana warna merupakan suatu jenis nirmana yang menyajikan elemen-elemen warna. Beberapa warna primer atau sekunder dapat dijadikan menjadi satu karya yang abstrak. Prinsip-prinsip dasar nirmana. Yang pertama adalah kesatuan. Kedua, keseimbangan. 3. Proporsi. 4. Irama.
Dan 5. Dominasi. Prinsip-prinsip pada seni dan desain. Yang pertama ialah ruang kosong. Prinsip ruang kosong digunakan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada ke sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi lebih dominan. Kedua, kejelasan. Dalam prinsip kejelasan, seorang desainer dituntut untuk membuat desain yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu. Ketiga, kesederhanaan. Kesederhanaan menuntut suatu karya desain yang tidak lebih dan tidak kurang. Pencapaian sebuah karya desain mendorong penatap karya untuk menatap lebih lama dan tidak merasa jenuh. Keempat, empasis. Empasis atau pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk membuat salah satu unsur terlihat berbeda atau menonjol menjadi pusat perhatian dalam sebuah karya desain, sehingga terdapat nilai artistik yang tinggi dalam desain tersebut. Nah, sekarang siapkan selembar kertas, pensil, dan alat bantu lainnya. Kemudian, buatlah sebuah nirmana dengan memilih unsur-unsur dasar yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu, foto dan kumpulkan tugas pada e-learning yang sudah disediakan. Sekian pembelajaran kali ini, saksikan video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.